Karena kata Rasulullah, ilmu ini jika ditawarkan kepada mereka yang tidak mencarinya, gratis saja belum tentu mau. Dan ilmu jika ditawarkan kepada mereka yang mencarinya, ditukar dengan gunung emas, dia akan mengatakan tak sebanding. Makanya ada beberapa orang yang baru dibuka mata kalbunya, kemudian bilang sama saya, tidak ada lagi kata-kata yang pantas untuk diucapkan. Kata terima kasih tidak cukup katanya untuk menyampaikan itu. Karena apa? Kebahagiaan yang luar biasa. Karena bisa menjawab pertanyaan, siapa Tuhanmu? Dan kita tidak akan bisa menjawab siapa Tuhanmu kalau kita tidak tahu siapa Rasul kita. Karena yang bisa mengantarkan kita kepada Allah itu Rasul. Makanya Rasul ada dua. Ada Rasul yang syar'i, wujudnya manusia. Ada Rasul yang hakiki, wujudnya adalah guru sejati, ada dalam diri kita. Itu adalah usul kita, itu wasilah kita, itu juru selamat kita yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Siapa yang diantarkan? Jiwa kita. Siapa yang tuju? Allah kita. Makanya jiwa harus ketemu dengan sang maha jiwa. Jadi sebetulnya kita ini sedang melakukan perjalanan. Syarat untuk melakukan perjalanan jelas. Satu, harus ada jalan. Catat. Syarat untuk melakukan perjalanan satu, harus ada jalan. Setuju dengan saya? Apa jalan? Itulah agama. Makanya agama itu adalah jalan. Maka untuk mencapai tujuan, ya silahkan mau lewat jalan mana saja. Yang penting Anda tekun di jalan Anda. Jangan mikirin jalan orang, sementara Anda tidak pernah jalan-jalan. Tekun. Kan untuk mencapai masjid ini, kalian bisa lewat jalan mana saja. Yang dari Jakarta boleh lewat Puncak, boleh. Yang penting tekun di jalan, nyampe di sini. Lewat Cikampek, boleh. Yang penting tekun sampai di sini. Ada dari Medan, lewat Subang juga boleh kok. Asal tekun sampai di sini. Yang tidak akan sampai itu yang suka mikirin jalan orang, merasa jalannya paling hebat, tapi dia sendiri gak kemana-mana. Itu masalahnya. Syarat yang kedua, tentu saja harus ada kendaraan. Mana kendaraannya? Nih kendaraan. Kendaraan terhebat yang diciptakan semesta untuk kita jalan-jalan mengantarkan sang jiwa kepada Allah adalah tubuh. Ini tubuh, keren. Temukan rahasia tubuh. Cara Allah mengajarkan cara menggunakan kendaraan ini, kita akan dipertemukan dengan seorang guru. Satu, harus ada jalan. Dua, ada kendaraan. Tiga, harus ada supir. Supirnya yang terampil. Supir itu ini supir nih, pikiran kita. Makanya pikiran itu harus bisa mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai mensintesa. Itu yang disebut dengan keterampilan kognisi. Dan pikiran ini harus cerdas. Harus punya keterampilan solve problem. Oh, supirnya lelet, keburu tabrakan. Makanya kenapa kita banyak tabrakan? Lelet. Cukup nggak supir? Nggak cukup. Ya jelas dong, kalau kita mau jalan-jalan harus ada apa? Harus ada jalan, harus ada kendaraan, harus ada supir. Harus apa lagi? Ya ketika jalan harus ada rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu disebut petunjuk jalan. Petunjuk jalan dalam bahasa spiritual disebutlah kitab suci. Maka setiap agama punya kitab suci, itu namanya petunjuk jalan. Kan kamu ditanya, apa petunjuk jalanmu? Kitab suci. Ngerti nggak? Ya kalian cuma baca doang, nggak ngerti isinya, tidak pernah tahu apa yang ditunjukkan oleh kitab suci. Maka di Quran dikatakan alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi Quran itu akan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apanya takwa? Takwa itu di Quran jelas. Di surat Al-Baqarah ayat 63 dikatakan takwa itu satu, mengambil janji, dua, mengangkat kesadaran, yang ketiga menyaksikan dia yang menunjukkan diri di puncak kesadaran, yang keempat ingat apa yang ditunjukkan, la'allakum tattaqun, baru takwa. Apa yang takwa kamu lakukan selama ini? Nggak jelas. Takwa itu laku sebetulnya. Laku yang dapat mengantarkan kita liqo kepada Allah, perjumpaan kepada Allah. Itu jelas di Quran. Lanjut dulu. Petunjuk jalannya sudah ada? Ada, cuman kalian nggak ngerti. Makanya sering salah jalan. Makanya nggak nyampe-nyampe. Saya percaya ya kalau baca kitab suci udah pada rajin, tapi ngertinya saya ragu. Padahal dikatakan kita sudah merasa ditunjuki jalan kalau sudah mengerti. Itu masalahnya. Sibuk baca,
sementara tidak mengerti. Lanjut, cukup? Gak cukup. Harus ada orang yang membantu kita memahami petunjuk jalan. Itu yang disebut dengan penuntun jalan. Di zaman Nabi dan Rasul, itulah para Rasul. Sekarang kita tidak hidup sejaman dengan beliau. Kita hidup sejaman dengan orang-orang yang hidup bersama kita. Harus ketemu dengan seorang guru yang bisa menunjukkan apa maksudnya petunjuk jalan. Namanya penuntun jalan.